Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembahasan soal TWK SKD CPNS terbaru 2026 dan tentunya terupdate bersama saya Sulastri Yasim. Oke teman-teman, hari ini kita akan bahas mengenai nasionalisme dan tentunya sebelum masuk ke soal, kita harus paham dulu mengenai apa yang dimaksud dengan nasionalisme itu sendiri. Jadi pembahasan ini membantu teman-teman untuk mengingat kembali materi nasionalisme mulai dari dasar. Langsung saja, jadi nasionalisme adalah paham kebangsaan yang menempatkan kesetiaan tertinggi seseorang pada bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nasionalisme Indonesia tumbuh dari sejarah panjang penjajahan, perjuangan kemerdekaan, serta tekad untuk hidup merdeka dan bersatu. Adapun dasar hukum nasionalisme di Indonesia ada dua. Yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea ketiga dan keempat. Yang kedua, Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Ciri-ciri nasionalisme ada 6. Yang pertama, cinta tanah air, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang ketiga, menjunjung persatuan dan kesatuan. 4. Bangga menggunakan produk dan budaya bangsa. Kelima, taat hukum dan menghormati pemerintahan yang sah. Yang keenam, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nah, teman-teman, kita bisa lihat contoh sikap nasionalis. Yang pertama, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, menghargai perbedaan suku, agama, dan budaya. Yang ketiga, menjaga kelestarian lingkungan hidup. Yang keempat, membayar pajak tepat waktu. Yang kelima, membela negara sesuai kemampuan, baik di bidang pendidikan, profesi, militer, dan lain sebagainya. Yang keenam, mencintai produk dalam negeri. Dan yang ketujuh, ikut serta dalam kegiatan gotong royong. Nah, tadi kita sudah sampai pada materi dan hari ini atau sesi ini kita langsung masuk pada latihan soal nasionalisme. Jadi yang wajib dipahami oleh teman-teman materi tadi itulah yang biasanya masuk dalam soal SKD CPNS. Mari kita masuk pada latihan soal nasionalisme. Yang pertama, nasionalisme Indonesia berakar dari A. Penjajahan dan perjuangan kemerdekaan. B. Budaya asing. C. Agama tertentu. D. Sistem kolonial. Atau E. Keturunan bangsa Eropa. Oke teman-teman, silahkan jawab dalam 10 detik. Nah, teman-teman, seperti dalam materi sebelumnya bahwa jawaban untuk soal nomor satu ini adalah A. Penjajahan dan perjuangan kemerdekaan. Dalam pembahasannya, nasionalisme Indonesia tumbuh karena pengalaman panjang dijajah dan tentunya keinginan untuk merdeka. Tetap semangat, kita ke soal selanjutnya. Pernyataan kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia merupakan bagian dari A. Proklamasi Kemerdekaan, B. Piagam Jakarta, C. Sumpah Pemuda, D. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, atau E. Dekret Presiden 1959. Teman-teman silahkan jawab dalam 10 detik. Jadi jawabannya adalah C, Sumpah Pemuda, yang mana Sumpah Pemuda pada tahun 1928 ini adalah tonggak lahirnya nasionalisme modern di Indonesia. Salah satu ciri utama nasionalisme adalah A. Mengutamakan kepentingan pribadi, B. Rela berkorban demi bangsa, C. Mengabaikan kepentingan bangsa, D. Mementingkan golongan tertentu, atau E. Menolak keberagaman budaya. Teman-teman boleh jawab dalam 10 detik. Oke teman-teman, jadi jawabannya adalah B, rela berkorban demi bangsa.
Nah, pada pembahasannya, nasionalisme menuntut sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Selanjutnya, contoh sikap nasionalis di lingkungan sekolah adalah A. Mencontek saat ujian, B. Menggunakan bahasa daerah saat upacara, C. Mengikuti upacara bendera dengan hikmat, D. Membolos tanpa izin, atau E. Merusak fasilitas umum. Teman-teman boleh jawab dalam 10 detik. Oke teman-teman, jadi jawabannya adalah C. Mengikuti upacara bendera dengan hikmat. Jadi mengikuti upacara bendera dengan hikmat ini mencerminkan sikap cinta tanah air. Tetap semangat, kita ke soal selanjutnya. Dasar hukum nasionalisme Indonesia termuat dalam A. Undang-Undang RIS 1949, B. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, C. Perjanjian Linggarjati, D. Dekret Presiden 1959, atau E. Piagam Jakarta. Nah, ini ada dalam materi yang sebelumnya. Tetap semangat teman-teman, semoga jawabannya benar. Silakan jawab dalam 10 detik. Oke teman-teman, jadi jawabannya adalah B, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang mana pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini menegaskan persatuan, kemerdekaan, dan tekad berbangsa. Sila Pancasila yang erat kaitannya dengan nasionalisme adalah A. Sila pertama, B. Sila kedua, C. Sila ketiga, D. Sila keempat, atau E. Sila kelima. Silakan jawab dalam 10 detik. Oke teman-teman, jadi jawabannya adalah C, sila ketiga, yang mana sila ketiga ini persatuan Indonesia adalah inti semangat nasionalisme. Kita lanjut pada soal latihan nomor 7. Nasionalisme berbeda dengan chauvinisme karena A. Nasionalisme menolak perbedaan, B. Nasionalisme mengutamakan kepentingan bangsa tanpa merendahkan bangsa lain. C. Nasionalisme memandang bangsa sendiri paling unggul. D. Nasionalisme menolak budaya asing. Atau E. Nasionalisme menutup diri dari hubungan luar negeri. Oke teman-teman, silahkan jawab dalam 10 detik. Nah, jawaban yang tepat adalah B. Nasionalisme mengutamakan kepentingan bangsa tanpa merendahkan bangsa lain. Pada pembahasannya, nasionalisme bersifat positif, sedangkan chauvinisme merendahkan bangsa lain. Oke teman-teman, kita lanjut pada soal nomor 8. Tokoh yang memimpin sidang Sumpah Pemuda 1928 adalah A. Soekarno, B. Muhammad Yamin, C. Soegondo Jojo Puspito, D. Dr. Rajimat, atau E. Muhammad Hatta. Teman-teman boleh jawab dalam 10 detik. Oke teman-teman, jadi jawabannya adalah C. Sugondo Jojo Puspito merupakan Ketua Kongres Pemuda II yang melahirkan Sumpah Pemuda. Jadi ini yang wajib Anda ingat ya teman-teman, nama-nama tokoh dan tanggal serta tahunnya. Soal selanjutnya, salah satu contoh sikap nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Membeli produk impor karena gengsi, B. Menggunakan bahasa Indonesia dengan benar, C. Menganggap budaya asing lebih unggul, D. Mengutamakan kepentingan pribadi, atau E. Merendahkan suku lain. Teman-teman boleh jawab dalam 10 detik.
Oke teman-teman, jadi jawabannya adalah B, menggunakan bahasa Indonesia dengan benar. Pada pembahasannya, nasionalisme ditunjukkan dengan mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia. Tetap semangat teman-teman, kita ke soal nomor 10. Wujud bela negara dalam konteks nasionalisme adalah A. Hanya dilakukan oleh militer. B. Menghormati simbol negara dan menaati hukum. C. Melawan semua budaya asing. D. Mengabaikan peraturan sekolah. Atau E. Menganggap remeh perjuangan pahlawan. Teman-teman boleh jawab dalam 10 detik. Oke teman-teman, jadi jawabannya adalah B, menghormati simbol negara dan menaati hukum. Bela negara tidak hanya militer, tetapi juga sikap sehari-hari dengan menghormati simbol negara dan menaati hukum. Jadi penjelasan untuk soal nomor 10 itu bukan hanya militer ya teman-teman, tetapi juga menghormati simbol negara dan menaati hukum. Kita ke soal selanjutnya. Sebelum masuk pada soal hot selanjutnya, trik menjawab soal nasionalisme itu adalah yang pertama, perhatikan kata kunci. Jika soal menyebut Sumpah Pemuda, jawabannya pasti terkait dengan persatuan atau nasionalisme. Bedakan nasionalisme versus chauvinisme. Jadi nasionalisme di sini bersifat positif, sedangkan chauvinisme itu bersifat negatif. Hubungkan dengan Pancasila. Nasionalisme identik dengan sila ketiga Persatuan Indonesia. Adapun contoh sikap nasionalisme atau nasionalis, gunakan logika sehari-hari, misalnya taat hukum, bangga produk Indonesia, ataupun hormat kepada bendera. Nah, teman-teman boleh juga mengeliminasi jawaban salah, misalnya buang opsi yang mengandung kepentingan pribadi, golongan, atau merendahkan bangsa lain. Oke, kita latihan soal HOTS nasionalisme. Seorang siswa lebih bangga menggunakan produk luar negeri daripada produk dalam negeri. Sikap ini menunjukkan A. Nasionalisme, B. Chauvinisme, C. Kurang nasionalis, D. Integritas tinggi, atau E. Patriotisme. Teman-teman boleh jawab dalam 10 detik. Soal selanjutnya adalah di sebuah sekolah, siswa berasal dari berbagai suku dan agama. Mereka tetap rukun, saling menghormati, dan bekerja sama. Hal ini mencerminkan A. Nasionalisme, B. Disintegrasi bangsa, C. Individualisme, D. Diskriminasi, atau E. Chauvinisme. Teman-teman boleh jawab dalam 10 detik. Oke teman-teman, jadi Anda boleh menulis jawaban 12 ini pada kolom komentar. Kita lanjut pada soal nomor 13. Dalam kompetisi olahraga internasional, seorang atlet berjuang keras mengharumkan nama bangsa Indonesia. Tindakan ini menunjukkan A. Nasionalisme, B. Anarkisme, C. Chauvinisme, D. Individualisme, atau E. Separatisme. Nah, teman-teman boleh jawab dalam 10 detik. Oke teman-teman, jadi jawabannya adalah A. Nasionalisme ini ditunjukkan dengan perjuangan membawa nama baik bangsa di dunia internasional. Soal selanjutnya, seorang pejabat publik menolak gratifikasi dan tetap menjalankan tugas dengan jujur. Tindakan ini mencerminkan A. Integritas sebagai wujud nasionalisme, B. Chauvinisme, C. Sekularisme, D. Anarkisme, atau E. Etnosentrisme. Teman-teman boleh jawab dalam 10 detik. Teman, jadi jawabannya adalah A. Pada pembahasannya bahwa integritas atau kejujuran adalah bagian dari nasionalisme karena membela kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi.
Jadi pentingnya untuk jujur dimanapun berada. Soal selanjutnya, mengikuti upacara bendera dengan sikap hikmat adalah wujud A. Nasionalisme simbolik, B. Disintegrasi, C. Anarkisme, D. Chauvinisme, dan E. Individualisme. Oke, teman-teman pasti sudah tahu jawaban dari soal ini. Silahkan jawab dalam 10 detik. Benar sekali teman-teman, jadi jawabannya adalah A, nasionalisme simbolik. Dalam pembahasannya, yaitu menghormati simbol negara adalah wujud nasionalisme dalam bentuk simbolik. Soal selanjutnya, seorang pemuda rela meninggalkan pekerjaannya untuk mengikuti program bela negara. Sikap ini sesuai dengan ciri nasionalisme, yaitu A. Cinta tanah air, B. Mengutamakan kepentingan pribadi, C. Rela berkorban demi bangsa, D. Menolak budaya asing, atau E. Egoisme. Oke teman-teman, silakan jawab dalam 10 detik. Oke, jadi jawaban untuk soal nomor 16 adalah C. Rela berkorban demi bangsa. Kita ke soal selanjutnya. Ketika terjadi bencana alam, masyarakat dari berbagai daerah datang membantu tanpa memandang perbedaan suku dan agama. Hal ini mencerminkan nilai A. Nasionalisme dan persatuan, B. Individualisme, C. Chauvinisme, D. Primordialisme, atau E. Egoisme. Teman-teman boleh jawab dalam 10 detik. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah A. Nasionalisme dan persatuan, yang mana solidaritas antar warga dalam musibah adalah bentuk nyata nasionalisme dan persatuan bangsa. Soal selanjutnya, seseorang menolak menggunakan bahasa Indonesia dalam forum resmi nasional karena merasa bahasa daerah lebih unggul. Sikap ini A. Mencerminkan nasionalisme, B. Bertentangan dengan nasionalisme, C. Sesuai dengan sila ketiga Pancasila, D. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, atau E. Sikap patriotik. Teman-teman boleh jawab dalam 10 detik. Oke teman-teman, jadi jawabannya adalah B, bertentangan dengan nasionalisme, yang mana bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan. Menolak menggunakannya berarti tidak nasionalis. Selanjutnya, petani di desa tetap setia menanam padi meskipun banyak yang beralih ke produk impor. Sikap petani tersebut mencerminkan A. Nasionalisme dalam bidang ekonomi, B. Individualisme, C. Globalisme, D. Chauvinisme, atau E. Primordialisme. Teman-teman boleh jawab dalam 10 detik. Oke, teman-teman, jadi jawabannya adalah A. Pada pembahasannya, nasionalisme bisa diwujudkan dengan mendukung kemandirian ekonomi bangsa. Hal terakhir, teman-teman, seorang mahasiswa aktif menyuarakan kritik kepada pemerintah dengan cara sopan, argumentatif, dan berdasarkan data. Tindakan ini A. Tidak nasionalis karena menentang pemerintah, B. Wujud nasionalisme karena peduli pada bangsa, C. Bentuk anarkisme, D. Wujud chauvinisme, atau E. Tindakan individualisme. Oke teman-teman, silahkan jawab dalam 10 detik. Jawaban yang tepat adalah B, wujud nasionalisme karena peduli pada bangsa. Jadi teman-teman wajib Anda pahami bahwa kritik konstruktif ini adalah bentuk nasionalisme karena peduli pada kemajuan bangsa, berbeda dengan anarkisme. Nah, teman-teman, trik menjawab soal hoax nasionalisme, cari nilai positifnya. Jika membahas mengenai nasionalisme, itu berarti cinta tanah air, mengenai persatuan, rela berkorban, menjaga simbol negara. Bedakan dengan chauvinisme. Nasionalisme tidak merendahkan bangsa lain.
Kemudian, tetap hubungkan dengan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Selanjutnya, perhatikan konteks kasus. Jika kepedulian, persatuan, kejujuran itu nasionalisme. Jika egois berarti anti-nasionalis. Oke teman-teman, terima kasih atas kebersamaannya. Semoga sukses dan tetap bersama Ceria Bimbel ASN. Cerdas, efektif, responsif, inovatif, dan andal. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.